Apa benar orang yang sampean sanggah itu adalah kakaknya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani? Boten karu-karuan. Sinten difitnah entek-entekan. Habib Lutfi bin Yahya. Yang kemudian di sini ditulis sebagai kakak Imaduddin. Komentar dia bernama Gusyani Iliyin. Dari sini ya, ini kelihatan orang ini cerdas. Artinya tidak akan kena asal atau kena tuduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda di kolom komentar. Namun mohon maaf jika tidak semua sempat kami berikan balasan. Semoga yang komentarnya baik akan berdampak baik dan juga bernilai sebagai amal jariah. Nah saudara-saudaraku sekalian, beberapa edisi yang lalu kami mengulas tentang jawaban terhadap seorang ustadz yang membela Abah Lutfi mati-matian tapi tanpa dasar ya. Mungkin sebagian Anda sudah menyaksikan. Yang pertama saya buat dua ya. Yang pertama itu mengenai kuburan palsu, di mana si ustadz ini menuduh musafir yang membuat kuburan palsu lalu di atas namakan Abah Lutfi, padahal kami memiliki bukti tidak demikian. Kemudian yang kedua adalah tentang sejarah NU. Ya, sejarah NU yang katanya dia yang buat itu adalah santrinya, terus Abah Lutfi yang memberikan sanggahan dan seterusnya. Ya, mungkin sebagian dari Anda sudah menyaksikan, yang belum silahkan untuk disaksikan. Intinya apa dalam tayangan kali ini, kenapa saya kemudian mengulas hal itu lagi? Ternyata saya mendapatkan kiriman TikTok ya, akun TikTok dari seorang sahabat yang mempertanyakan bahwa apa benar orang yang sampean sanggah itu adalah kakaknya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Loh, apa isinya? Kebetulan saya kan tidak punya TikTok, sehingga saya tidak bisa buka. Kemudian saya minta tolong untuk di-download ya. Setelah di-download, barulah saya bisa baca. Ternyata ini dianggap framing atau suatu desain untuk mengacaukan keadaan atau sekedar iseng, wallahu a'lam. Hanya saja bisa dari sebagian orang akan mempercayai keterangan tertulis dalam video TikTok tersebut. TikToknya akunnya itu Cyber Pertiwi. Judulnya Kakak Imaduddin tentang Habib Lutfi. Ya, di atas ada tulisan sambil saya akan putarkan ya. Isu-isu nemu video Habib Lutfi asli pribumi. Kakak Imaduddin. Pertama, tak rungokno lo kok kendel sapa iku? Gus opo kiai? Opo toh sing duwe jamaah ribuan kae? Soale rata-rata Gus karo kiai saiki licik-licik padha nyelametno perusahaane dhewe-dhewe. Wedi entek santri lan jamaahe tak ajungi jempol pemberani. Artinya sederhananya bahwa yang memiliki akun ini, Cyber Pertiwi ini, yang mengagumi ustadz yang memberikan pembelaan terhadap Abah Lutfi itu, yang kemudian di sini ditulis sebagai kakak Imaduddin. Pasti kita ketika mendengar Imaduddin, bayangan kita adalah ke Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, yang membongkar nasab kaum Ba'alwi yang sampai hari ini juga masih menggaung. Dan apa iya ya? Saya coba konfirmasi Kiai Imad. Ya beliau tertawa sajalah. Intinya bahwa orang dalam video itu, kalau saya melihat ada dua ya, ada yang memberikan penjelasan di kolom komentar. Dia bernama Gusyani Iliyin. Dia disebut Mursyid Thariqah Jamaah Ibrahimiyah. Kalau dalam videonya saya akan perlihatkan sebagian, itu acaranya adalah Majelis Thalabul Ilmi. Kemudian ada keterangan Ponpes
internasional, Pondok Pesantren Internasional Ilyin, Sumberwaru, Gresik, Widinginangrum, Gresik, Jawa Timur. Ada saja memang. Ya, ketawa sajalah, kalau terlalu serius nanti malah kita butek sendiri. Nah, benarkah dia kakak Imaduddin? Ya nggak menjelaskan kan. Imaduddin Usman Al-Bantani atau Imaduddin mana? Karena orang bernama Imaduddin tidak hanya satu. Kalau Imaduddin Al-Bantani, ya tentu Anda bisa menilainya sendirilah. Nah, hal penting di sini, seperti yang saya katakan di awal tadi, apakah ini faktor iseng? Mungkin orang iseng untuk mencari heboh-hebohan. Saya nggak tahu di TikTok itu bagaimana dan seperti apa. Atau perlu juga untuk diteliti, untuk diselidiki, khawatir hal-hal yang tampak iseng itu memang ada yang mendesainnya, ada desainernya di balik ini yang berkaitan dengan kondisi, baik itu kondisi perekonomian bangsa, perpolitikan, kondisi pernazaban juga, sehingga kemudian kita terpancing, terbawa pada sesuatu yang tidak penting. Lalu substansi yang penting itu terabaikan. Bisa saja ada seperti itu yang perlu kita telisik. Sehingga walaupun mungkin ini ada yang menganggap sekedar iseng-isengan untuk heboh-hebohan, kan pinter dia, pinter loh. Dia tidak menyebut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dia hanya menulis kakak Imaduddin. Ketika Imaduddin, dari sini ya, ini kelihatan orang ini cerdas. Artinya tidak akan kena asal atau kena tuduhan. Ya dia memfitnah Kiai Imad. Mana buktinya? Wong tulisannya cuma Imaduddin. Ada tetangga saya Imaduddin, ada sepupu saya Imaduddin, kan begitu. Itu menunjukkan yang membuat akun ini memiliki kecerdasan tersendiri sehingga dia tidak akan kena pasal atau apapun. Karena yang bernama Imaduddin sekali lagi tidak hanya satu orang. Nah, maka perlu untuk diluruskan karena sebagian dari orang ketika dengar nama Imaduddin, melihat bacaan Imaduddin, dia terbayangnya itu Kiai Imad. Apa benar, Gus? Dia kakaknya Kiai Imad. Loh, kok nanya sama saya kan bukan adiknya Kiai Imad. Sampai tanya aja ke Kiai Imad langsung. Lalu ngirimlah video itu. Maka orang sekelas anak kuliahan saja awalnya masih terbawa bahwa yang dimaksud Imaduddin adalah Kiai Imad. Padahal bisa saja memang disengaja seperti itu oleh sang pembuat video untuk mengecoh banyak orang. Kemudian terjadilah gesekan-gesekan, pertengkaran tak berarti, lalu mengabaikan substansi persoalan yang asli. Maka ini kami agak penting untuk kami sampaikan kepada Anda. Pertama, bahwa Anda bisa menilai sendiri. Jadi ketawa saya. Kedua, strategi-strategi seperti ini perlu kita antisipasi dan kita luruskan. Dan yang ketiga, tentu kita perlu mewaspadai adanya satu desain yang tampak sederhana, tampak konyol, tapi bisa merambah akar-akar garis bawah. Karena yang kerap kali terjadi pertentangan, kemudian terjadi gesekan itu kan di arus bawah. Luar biasa kan caranya. Demikian, bagaimana menurut pendapat Anda? Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.